Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Nah, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya dalam pelaksanaan analisis instrumen menggunakan spektrofotometri. Nah, kita akan masuk ke materi pengolahan data analisis. Kita mulai ya. Oke, Ibu kasih highlight supaya jelas. Nah, bismillahirrahmanirrahim, semoga kita diberi kelancaran untuk bisa memahami materi pengolahan data analisis. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk ke cara pengolahan data analisis, nah Ibu akan sedikit mereview tentang metode spektrofotometri. Nah, pasti ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya oleh Pak Krisnandi. Nah, Ibu akan flashback atau review sedikit supaya bisa nyambung ke materi pengolahan data analisis. Oke. Nah, metode spektrofotometri itu suatu cara analisis instrumental, berarti alat ya, yang berdasarkan serapan atau absorpsi cahaya, cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik, oleh suatu materi di mana serapannya itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi instrumental itu adalah alat, ya, serapan atau absorpsi, serapan itu sama dengan absorpsi, jadi materinya itu menyerap cahaya gelombang elektromagnetik. Nah, materi itu adalah zat yang kalian ukur, di mana serapannya itu akan sama dengan konsentrasi zat yang diukur. Gitu ya. Nah, instrumennya itu istilahnya atau namanya itu spektrofotometer. Metodenya spektrofotometri, alatnya spektrofotometer. Nah, jenis dari spektrofotometri itu ada spektrofotometer UV vis, infrared, spektrofotometer serapan atom, flame photometer, ICP, dan lain sebagainya. Ini adalah alat yang paling umum dari metode spektrofotometri. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan di materi Ibu sebelumnya di pelaksanaan analisis bahwa metode spektrofotometri itu salah satunya adalah metode serapan atau absorpsi cahaya. Selain itu adalah ada emisi. Ingat ya, dibuka lagi materinya. Kita lanjut. Ini ada hukum Lambert-Beer. Apa itu hukum Lambert-Beer? Hukum Lambert-Beer adalah hukum yang mendasari metode spektrofotometri. Hukum Lambert-Beer itu berisi bila seberkas sinar monokromatis melalui suatu media yang transparan, maka absorbansi istilahnya A sebanding dengan bertambahnya tebal T dan kepekatan C media. Sinar monokromatis itu adalah sinar yang memiliki satu panjang gelombang. Melalui media yang transparan, artinya larutan yang diukur menggunakan spektrofotometri itu harus transparan. Ibu sudah jelaskan cara preparasi sampelnya bahwa persyaratan larutan bisa diukur menggunakan spektrofotometri, dia harus larutan jernih, homogen, anorganik. Boleh berwarna? Boleh, asal dia transparan masih bisa ditembus oleh cahaya. Nah, serapannya, absorbansi ini berarti si materinya akan menyerap sehingga menjadi absorbansi. Serapannya itu akan berbanding lurus dengan tebal media, itu berarti kuvet. Kuvet itu adalah tempat sampel yang kalian tempatkan. Jadi sampel yang kalian akan ukur ditempatkan di kuvet. Dia ada tebalnya. Dan kepekatan dari sampel yang kalian ukur. Rumusnya adalah A sama dengan epsilon atau tetapan dikali tebal media atau tebal kuvet dikali konsentrasi. A absorbansi, E itu suatu tetapan. Nah, suatu tetapannya ini, si epsilon ini, itu tergantung pada panjang gelombang cahaya dan senyawa yang diukur. Jadi suatu senyawa yang kita ukur itu pasti akan menyerap panjang gelombang cahaya yang spesifik. Jadi satu senyawa itu memiliki satu panjang gelombang cahaya yang spesifik. T itu tebal media atau kuvet. Kuvet itu adalah tempat sampel.
dan C-nya adalah kepekatan media. Kita bisa lihat konsentrasi zat yang kamu ukur itu akan berbanding lurus dengan absorbansinya atau serapannya. Kita lihat. Nah, pengolahan data analisis menggunakan instrumen spektrofotometri dasarnya adalah hukum Lambert-Beer. Akan tetapi, A sama dengan epsilon kali T kali C itu adalah persamaan atau perhitungan berdasarkan teoritis. Jika kalian sudah melakukan praktikum atau di laboratorium, maka rumus ini akan turun menjadi persamaan garis lurus, di mana X merupakan C atau konsentrasi, Y merupakan absorbansi dari sampel. Nah, kenapa epsilon dan T itu menjadi satu atau diistilahkan menjadi A? Karena pada saat kalian melakukan praktikum atau penetapan, ini epsilon ini kan tergantung pada panjang gelombang dan senyawa yang diukur. Satu senyawa itu akan memiliki satu panjang gelombang. Jadi dianggap sebagai satu. Kemudian senyawa yang kalian ukur dengan panjang gelombang tertentu itu akan menggunakan satu kuvet yang sama. Jadi tebal kuvetnya tidak mungkin berbeda-beda. Maka epsilon atau tetapan ini dan tebal kuvet ini dianggap satu. Sehingga menjadi A. Sehingga persamaan garis lurusnya sebagai dasar perhitungan atau pengolahan data analisis menjadi Y sama dengan A kali X. Y absorbansi, X-nya adalah konsentrasi. Nah, ini adalah persamaan garis lurus. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bisa mengolah data hasil analisis menggunakan instrumen, itu ada 3 poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, konsentrasi zat dalam contoh dapat ditentukan dengan menggunakan kurva kalibrasi standar. Artinya, untuk bisa menentukan konsentrasi zat harus membuat dulu kurva kalibrasi standar. Bagaimana kurva kalibrasi standar itu dibuat? Caranya dengan menghubungkan konsentrasi standar pada sumbu X, ini sumbu X, dan absorbansi standar pada sumbu Y. Oke. Atau ada pernyataan sesuai dengan hukum Lambert-Beer, maka A merupakan fungsi linier dari C. Maka jika dibuat kurva, maka hubungkan antara A versus C, maka akan diperoleh garis lurus. A merupakan fungsi linier dari C. Oke. Maka kita lihat contoh kurva kalibrasinya. Kalian harus membuat kurva kalibrasi secara manualnya menggunakan grafik, di mana sumbu X-nya itu merupakan konsentrasi dari standar dan sumbu Y-nya itu merupakan absorbansi dari standar. A versus C. Kalian plot nanti. Ingat, Ibu sudah memperlihatkan contoh larutan darah standar. Larutan darah standar itu berupa beberapa konsentrasi mulai dari rendah ke tinggi. Jadi kita plot konsentrasi darah standar pertama diplot dengan absorbansi darah standar pertama. Selanjutnya, konsentrasi darah standar kedua di X kita plot dengan absorbansi darah standar kedua, dan seterusnya. Jika ditarik garis lurus, maka muncullah yang namanya persamaan garis lurus. Inilah persamaan yang mendasari perhitungan secara spektrofotometri. Jadi kalau perhitungan secara manual harus memplot X, Y, di mana X-nya konsentrasi standar, Y-nya absorbansi standar. Akan muncul persamaan garis lurus. Oke, kita lihat. Apa itu Y, apa itu A, apa itu X, apa itu B. Kita lihat, Y merupakan absorbansi sampel. Tidak diplot dalam kurva kalibrasi. Ini didapatkan dari hasil analisis atau dari pembacaan alat. A-nya itu slope. X-nya
itu konsentrasi sampel. B-nya itu intercept. Kita lihat. Y ini adalah absorbansi sampel. Jadi sampel menyerap cahaya akan diperoleh absorbansinya. A itu adalah slope. X itu adalah konsentrasi. Ingat rumus yang tadi slide sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Dan B adalah intercept. Y absorbansi, A itu slope, X itu konsentrasi, B itu intercept. Oke, maka dari persamaan garis lurus kita bisa konversi menjadi rumus perhitungan metode spektrofotometri, di mana konsentrasi sampel X sama dengan absorbansi sampel Y dikurangi intercept B dibagi slope. Maka akan muncul perhitungan konsentrasi sampel. Rumus ini digunakan untuk semua perhitungan metode spektrofotometri. Apapun penetapannya, ini rumusnya sama. Konsentrasi sampel, absorbansi sampel dikurangi intercept per slope. Jadi pada saat semua guru menerangkan tentang metode analisis instrumen dengan judul yang berbeda-beda, pasti pengolahan datanya ini menggunakan rumus yang sama. Karena dasar perhitungan dari metode spektrofotometri adalah persamaan garis lurus dari kurva kalibrasi. Oke, diingat ya. Nah, Ibu mempunyai contoh. Nah, ini adalah contoh data hasil analisis penetapan kadar tiamin dalam vitamin B1. Ibu mempunyai contoh. Nah, ini nanti pada saat kamu praktek itu kalian akan mendapatkan data seperti ini. Ini adalah konsentrasi darah standar. Dan ini adalah hasil serapannya atau absorbansi darah standar. Simplo dan duplo merupakan sampel yang akan kalian ukur. Dan ini adalah absorbansi simplo duplo. Ya, yang ingin kalian ketahui adalah dengan absorbansi simplo sekian dan duplo sekian, berapa sih konsentrasinya? Nah, langkah pertamanya itu kalian harus memplot kurva kalibrasi antara konsentrasi deret standar dengan absorbansi deret standar. Nah, penyelesaiannya tadi, plot kurva kalibrasi antara konsentrasi versus absorbansi untuk mendapatkan slope dan intercept. Nah, ini nanti akan dikonversi menjadi konsentrasi sampel ABS dikurangi intercept per slope. Nah, dari mana kalian bisa mendapatkan slope, intercept, dan R kuadrat? Nah, slope dan intercept itu yang pertama kali kalian dapatkan itu dengan memplot kurva kalibrasi. Ingat waktu kelas 11? Nah, slope itu kalian harus menarik, misalnya ini set ke sini. Nah, nanti slope-nya adalah delta Y per delta X. Ingat di kelas 11 sudah belajar ya. Intercept itu adalah perpotongan garis. Nah, kalau tidak dari 0 atau misalnya dari sini ditarik. Nah, misalnya, nah itu pasti ada intercept-nya. Kalau misalnya kalian menariknya dari titik 0, maka intercept-nya pasti 0 karena tidak ada perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Itu ya, review lagi kelas 11 ya. Nah, jadi slope dan intercept itu pertama bisa didapatkan dari memplot kurva kalibrasi menggunakan grafik. Nanti dicari slope-nya delta Y per delta X. Kemudian intercept jika ada perpotongan sumbu X atau tidak menarik dari sumbu 0, maka itu akan ada intercept-nya. Nah, regresinya ini adalah R kuadrat, ini adalah koefisien korelasi. Jadi ini salah satu persyaratan bahwa data yang kalian peroleh itu valid. Jadi kita punya persyaratan setiap data yang kalian dapatkan atau kalian peroleh dari praktikum itu harus mempunyai koefisien korelasi itu 0 minimal 0,0
minimal 0,98. Jadi nanti pada saat praktek, kalau R kuadratnya kurang dari 0,98, maka kalian harus mengulang praktikumnya. Berarti karena kalau di bawah 0,98 itu menunjukkan bahwa data kurva linearnya, kurva kalibrasinya itu tidak valid. Ya, jadi ini salah satu validasi metode. Nanti akan Ibu jelaskan di teori. Nah, cara yang kedua, selain dari grafik, itu kita menggunakan kalkulator. Nah, untuk memperoleh slope intercept menggunakan kalkulator, Ibu sudah kirimkan video cara pengolahan data menggunakan kalkulator. Silahkan dibuka. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa mengolah data hasil analisis menggunakan Excel. Gitu ya, menggunakan Excel. Nah, tugas kalian setelah kalian ini juga videonya sudah Ibu kirimkan. Nah, tugas kalian adalah coba buat ya dengan data yang sama tadi, data yang di awal itu menggunakan grafik. Nah, Ibu asumsikan kalian sudah bisa memplot atau membuat grafik memplot konsentrasi deret standar dengan absorbasi, karena di kelas 11 kalian sudah membuat kurva kalibrasi ya dalam penerapan kadar alkohol, tuh Ibu ingat ya. Jadi kalian coba buat grafik dengan data yang tadi ya. Kemudian setelah kalian melihat video mengolah data menggunakan kalkulator, coba kalian hitung ulang. Kemudian nanti setelah kalian melihat video pengolahan data analisis menggunakan Excel, coba kalian hitung ulang. Nah, hasilnya ini pasti tidak jauh berbeda dengan yang Ibu tuliskan di sini. Oke. Nah, nanti kalau beda-beda sedikit wajar karena memang beda media ya, di grafik seperti apa di kalkulator dan Excel. Tapi logikanya adalah acuannya jangan ke grafik. Ya, jadi acuannya ke kalkulator atau ke Excel. Jadi kalau misalnya dari grafik kalian mendapatkan slope dan intercept yang sangat berbeda dengan kalkulator dan Excel, berarti logikanya adalah yang salah dalam membuat grafik. Karena kalau kalkulator dan Excel itu sudah pakai sistem. Ya, jadi acuannya adalah hitung dulu menggunakan kalkulator dan Excel, baru kalian coba membuat grafik, memplot menggunakan grafik secara manual. Ini wajib bisa, karena pada saat nanti kamu masuk praktek, itu ditugaskan membuat kurva kalibrasi, satu menggunakan grafik dan satu menggunakan kalkulator. Karena pada saat uji kompetensi, yang grafik ini yang diakui datanya. Ya, dari Diknasnya diminta kalian harus bisa membuat grafik. Gitu. Oke, jadi yang kalian harus peroleh adalah data slope dan intercept dan koefisien korelasi R kuadrat. Kalau ABS sampel itu diperoleh dari pembacaan. Nah, ini ingat rumusnya, semua penetapan rumusnya sama. Nah, jadi ini cara mendapatkan slope, intercept, dan R kuadrat dapat dilihat di video tutorial menggunakan kalkulator dan Excel yang akan Ibu share atau Ibu share di Classroom. Oke? Nah, ceritanya kalian itu sudah mendapatkan slope dan intercept. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tinggal masukkan angka-angkanya. Ingat, rumusnya konsentrasi sampel adalah ABS dikurangi intercept per slope. Nah, tadi data di atas, data di slide yang data analisis itu ABS simplonya adalah 0,309. Kemudian kalian masukkan rumusnya kan absorbansi dikurangi intercept. Maka masukkan interceptnya, kemudian dibagi slope, kalian akan memperoleh konsentrasi dari sampel yang kalian ukur. Begitu juga duplo. Masukkan absorbansi duplo, dikurangi intercept, dibagi slope, kalian akan mendapatkan konsentrasi duplo. Oke, lanjut. Nah, di analisis instrumen itu ada yang namanya keberterimaan data atau presisi. Jadi setiap anak itu wajib menghitung presisinya terlebih dahulu. Apa itu presisi? Itu kedekatan satu data dengan data yang lain. Istilahnya adalah RPD,
percentage data atau different. Rate percentage different. RPD. Jadi persyaratan satu data dengan data yang lain itu tidak boleh lebih dari 5%. Jika kalian mendapatkan simplo dan duplo lebih dari 5%, berarti kalian harus mengulang dengan mengukur ulang triplo. Jadi sampelnya, prakteknya harus diulang dengan melakukan triplo. Dan ini wajib pada saat kalian kelas 4 melakukan prakerin atau PKT. Oke. Nah, ini. Jadi sedikit-sedikit kalian belajar tentang presisi, tentang koefisien korelasi. Itu termasuk validasi metode. Jadi sudah belajar validasi metode, satu koefisien korelasi, yang satu adalah presisi. Nah, untuk menghitung RPD-nya, itu caranya adalah ppm simplo yang kalian hitung dikurangi ppm duplo. Ingat, ini mutlak. Jadi min itu dianggap mutlak. Ya, kalau simplonya lebih kecil dari duplo itu dianggap mutlak. Jadi menghitungnya ppm simplo dikurangi ppm duplo dibagi rata-rata ppm simplo dan duplo dikali 100%. Maka kalau tadi dapat 7,3 ppm simplo dan duplo berarti RPD-nya adalah 0%. Maka dapat disimpulkan konsentrasinya adalah 7,3 ppm. Oke, berarti ini PES nih. Oh, oke. Nah, Ibu beri contoh lagi. Nah, jika dalam pengolahan RPD, simplo dan duplonya memiliki lebih dari 5%, maka harus dilakukan pengukuran triplo. Dan data simplo dan duplonya itu tidak boleh dirata-ratakan. Maksudnya seperti apa? Kita lihat. Ibu mempunyai contoh, mempunyai konsentrasi Fe simplonya 10,2 ppm. Berdasarkan perhitungan konsentrasi ABS dikurangi intercept plus slope. Konsentrasi duplonya itu 10,5 ppm. Maka sebelum kita membuat kesimpulan berapa konsentrasi Fe, maka harus dihitung dulu persen RPD-nya untuk dapat menyimpulkan data. Caranya adalah konsentrasi simplo dikurangi konsentrasi duplo dibagi rata-rata konsentrasi simplo dan duplo kali 100%. Maka akan diperoleh 2,89%. RPD-nya kurang dari 5%, berarti memenuhi persyaratan. Presisinya baik. Maka kesimpulannya, konsentrasi simplo dan duplo itu boleh dirata-ratakan. Simplo dan duplo boleh dirata-ratakan untuk mendapatkan satu konsentrasi Fe. Kesimpulannya adalah konsentrasi Fe-nya 10,35 ppm. Karena simplo dan duplo hasilnya tidak berbeda nyata. Contoh yang kedua. Jika Ibu memiliki konsentrasi simplo 10,5 ppm dan konsentrasi duplonya 11,5 ppm, maka dihitung dulu persen RPD-nya untuk dapat menyimpulkan data. 10,5 dikurangi 11,5 dibagi rata-rata simplo dan duplo dikali 100%. Kalian akan mendapatkan 9%. Berarti presisinya atau RPD-nya itu lebih dari 5%, tidak memenuhi persyaratan. Maka konsentrasi simplo dan duplonya itu tidak boleh dirata-ratakan. Kalian harus mengulang dulu triplo. Nanti kesimpulannya dituliskannya adalah konsentrasi Fe simplo 10,5 ppm dan konsentrasi duplo 11,5 ppm. Jadi kalian belum bisa menyimpulkan sebenarnya konsentrasi Fe itu berapa. Karena kita tidak tahu yang betul itu 10,5 atau 11,5 gitu ya. Nah, cara penulisan kesimpulan pada hasil laporan, oke, Ibu bisa rangkum seperti ini. Jika RPD-nya kurang dari 5%, maka kalian akan mendapatkan satu konsentrasi karena simplo duplonya boleh dirata-ratakan. Maka penulisannya seperti ini untuk semua penetapan. Ingat, untuk semua penetapan. Tinggal diganti menetapkannya apa, sampelnya apa.
konsentrasi Fe dalam sampel air sungai, misalnya Ibu menganalisis air sungai, dengan metode spektrofotometer UV vis, jadi ini metodenya wajib dituliskan, diperoleh konsentrasi Fe sebesar 10,35 ppm. Ini tadi contoh yang tadi, karena RPD-nya kurang dari 5%. Nah, jika simplo dan duplonya itu lebih dari 5%, maka penulisan laporannya adalah konsentrasi Fe dalam sampel air sumur, misalnya sampelnya air sumur, wajib dituliskan dengan metode spektrofotometri UV vis, diperoleh konsentrasi Fe simplo sekian, duplo sekian dengan RPD 9%. Jadi sebenarnya ini yang nomor 2 kalian belum selesai. Kalian harus melakukan pengulangan triplo sampai mendapatkan RPD kurang dari 5%. Nah, kita lihat. Oke. Nah, selesai cara materi cara mengolah data hasil analisis. Nah, untuk materi Ibu yang sebelumnya tentang pelaksanaan analisis itu ada perhitungan cara membuat standar induk dan larutan dari standar. Yang kedua ini cara menghitung pengolahan data hasil analisis. Itu harus kalian coba. Oke, kalau tidak dicoba itu tidak akan bisa. Jadi kalian coba satu untuk materi khusus yang mengolah data analisis. Coba buat kurva kalibrasi menggunakan grafik dengan mencari slope dan intercept-nya seperti cara kelas kalian kelas 11. Slope delta Y per delta X. Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1 itu adalah slope. Kemudian coba hitung menggunakan kalkulator dan yang terakhir adalah menggunakan Excel. Jadi bertahap. Semua video tutorialnya udah Ibu share nanti di Classroom, kalian bisa lihat. Oke, kalau kurang paham silahkan ditanyakan di link absensi yang nanti akan Ibu share kepada kalian pada saat kita bertemu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mencoba. Jangan lupa bertanya jika kurang paham. Oke, bye-bye.